Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kurota Ayun, NIM 860354971 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi PGSD, UP BJJ UT Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas tutorial 2 dari mata kuliah Filsafat Ilmu yang menjelaskan tentang 1. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Oke, filsafat ilmu berperan sebagai landasan berpikir kritis terhadap ilmu pendidikan. Perannya dapat dilihat dari 3 aspek utama, yaitu 1. Mengawasi eksistensi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu mempertanyakan hakikat pendidikan. Apa itu pendidikan, tujuan pendidikan, siapa manusia yang dididik, dan mengapa pendidikan diperlukan. Oleh karena itu, ilmu pendidikan memiliki dasar yang jelas dan tidak berjalan tanpa arah. 2. Memperkuat keilmiahan pendidikan. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai praktik mengajar, itu juga dianggap sebagai disiplin ilmu dengan metode, teori, objek, dan sistem penelitian. Filsafat ilmu memastikan bahwa penelitian pendidikan dilakukan secara sistematis, logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Menjaga nilai-nilai pendidikan. Pendidikan selalu terkait dengan moral, budaya, dan kemanusiaan. Filsafat ilmu membantu menentukan apakah kebijakan atau praktik pendidikan sesuai dengan nilai keadilan, etika, kemanusiaan, dan tujuan pembentukan karakter siswa. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu? Nah, pendidikan yang bermakna tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang berpikir kritis, reflektif, dan bijaksana. Kondisi ini memperkuat perkembangan filsafat ilmu karena 1. Pendidikan mendorong lahirnya pertanyaan-pertanyaan baru tentang pengetahuan, kebenaran, dan nilai. 2. Proses pembelajaran yang dialogis melatih peserta didik untuk berpikir filosofis dan ilmiah. 3. Pendidikan yang berorientasi pada kemanusiaan membuat filsafat ilmu terus berkembang agar ilmu tidak kehilangan arah moral. 4. Perkembangan teknologi dan tantangan sosial dalam pendidikan menuntut filsafat ilmu untuk terus mengevaluasi cara memperoleh dan menggunakan pengetahuan. Dengan kata lain, filsafat ilmu dapat berkembang dan menguji relevansinya di pendidikan sebagai lahan praktik. Selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Mengapa filsafat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan pendidikan? Nah, filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membantu menyelesaikan masalah pendidikan secara menyeluruh dengan menggunakan 3 pendekatan utama, yaitu 1. Ontologi atau hakikat. Ontologi membahas apa yang menjadi hakikat pendidikan. Contohnya, apa hakikat belajar, apa tujuan sebenarnya dari pendidikan, apakah peserta didik dipandang sebagai objek atau subjek pendidikan. Nah, melalui ontologi, pendidikan dipahami secara mendasar, sehingga tidak hanya fokus pada hasil akademik.
Dua, epistemologi atau cara memperoleh pengetahuan. Epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh dan divalidasi. Contohnya, metode pembelajaran apa yang paling efektif, bagaimana penelitian pendidikan dilakukan secara ilmiah, dari mana sumber pengetahuan peserta didik. Nah, metode ini membantu guru dan peneliti memilih metode ilmiah yang tepat. 3. Aksiologi atau nilai dan manfaat. Aksiologi membahas untuk apa ilmu pendidikan digunakan. Contohnya, apakah pendidikan hanya untuk mencari pekerjaan? Bagaimana pendidikan membentuk karakter dan moral? Apakah teknologi pendidikan digunakan secara etis? Nah, aksiologi berpendapat bahwa pendidikan memiliki manfaat sosial dan kemanusiaan karena dapat menjelaskan hakikat, metode, dan nilai pendidikan secara menyeluruh. Filsafat ilmu menjadi alat analisis yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Terakhir, pertanyaan nomor 4. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Nah, dalam kebijakan pendidikan, salah satu contohnya adalah implementasi pendidikan inklusif. Dari sudut pandang ontologi, seluruh manusia dianggap memiliki hak yang setara untuk mendapatkan pendidikan. Secara epistemologis, sekolah mencari metode pembelajaran yang sesuai bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Secara aksiologis, pendidikan inklusif menanamkan nilai keadilan dan penghargaan terhadap keberagaman. Nah, dalam kurikulum, salah satu contohnya adalah kurikulum Merdeka di Indonesia. 1. Menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. 2. Memberi ruang berpikir kritis, kreativitas, dan pengembangan karakter. 3. Menunjukkan bahwa pendidikan bukan sekedar hafalan materi, tetapi pengembangan potensi manusia secara utuh. Nah, dalam proses pembelajaran, contohnya adalah penggunaan metode diskusi dan problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. 1. Guru tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari, menganalisis, dan membuat kesimpulan sendiri. 2. Metode ini sejalan dengan epistemologi konstruktivisme yang berpendapat bahwa pengetahuan diciptakan melalui pengalaman belajar. Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu menjadi dasar untuk memahami hakikat pendidikan, cara mendapatkan pengetahuan yang benar, dan manfaat ilmu. Melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat membantu pendidikan berkembang secara ilmiah sambil tetap berorientasi pada nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, filsafat ilmu memainkan peran penting dalam pendidikan.